Sainang marni dabo bibi tu aku si parto busi di tiki matangi. Shalom saudara-saudara, jumpa lagi pada hari ini di dalam renungan harian HGBB Maranatha, Resort Maranatha Rawalumbu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini Rabu 2 September 2020, firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 62. Demikian firman Tuhan, hal mengikut Yesus. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Menoleh ke belakang. Saudara-saudara, kita tidak bisa melupakan ataupun menyatakan tidak ada tentang masa lalu. Tidak bisa menghapusnya. Masa lalu itu tidak bisa dirubah lagi. Tetapi yang bisa kita rubah ataupun yang bisa kita warnai adalah masa depan. Demikian firman Tuhan pada hari ini, menatap ke masa depan. Di sini ada 3 orang ataupun 3 jenis daripada hal mengikut Yesus. Di ayat sebelumnya, yaitu tentang seseorang yang begitu semangat, begitu menggebu-gebu, begitu terburu-buru untuk mengikut Yesus. Tetapi Yesus mengingatkan, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kemudian ada lagi orang yang diajak oleh Tuhan Yesus ketika dikatakan, ikutlah aku. Tetapi dia mengatakan, izinkanlah aku menguburkan. Dan kemudian yang ketiga di dalam firman Tuhan, yaitu yang memberi persyaratan. Aku akan mengikut engkau, tetapi izinkan saya pamitan, dikatakan di situ. Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Oleh karena itu firman Tuhan Yesus atau firman Allah untuk kita hari ini menegur, mengikut Yesus, jangan lihat-lihat ke belakang lagi. Mengikut Yesus, sekali jalan, tetap jalan. Seperti di dalam bahasa Indonesia, sekali layar terbentang, maka terus akan dijalani. Tidak setengah-setengah, tidak melihat ke belakang, tetapi jalan terus. Saudara-saudara, ada banyak hal yang membuat kita tergoda, yang membuat kita ataupun yang membuat seseorang akhirnya gagal di dalam tujuannya mengikut Tuhan. Akhirnya kehilangan kasih karunia, menjadi pewaris kerajaan Allah, menjadi penghuni surga pada waktunya. Di sini dijelaskan beberapa hal itu. Bisa saja keluarga, bisa saja itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, bahwa mengutamakan keluarga lebih bagus. Tidak. Agama kita atau firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersikap baik. Bukan berarti di luar kalau untuk melayani dia begitu baik, begitu ramah, tetapi di rumah dia tidak ramah, tidak seperti itu. Tetapi di rumah sendiri pun dia begitu ramah. Di rumah sendiri pun dia
begitu berbahagia, bersahabat dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan lain sebagainya. Baru kemudian seperti firman Tuhan, dari buahnya lah engkau ketahui apakah pohon itu baik atau tidak. Dan banyak hal lagi yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sehingga dia akhirnya tidak konsisten di dalam mengikut Tuhan Yesus. Dia mementingkan dunia ini, padahal Tuhan Yesus mengingatkan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Biarlah kita seperti Rasul Paulus yang mengimani, menghidupi firman Tuhan ini. Dikatakan, aku akan meninggalkan yang di belakangku untuk menuju mengejar yang di depan. Yang lalu biarlah berlalu, segala dosa, segala kekurangan, segala kelemahan, biarlah ditinggalkan pada masa lalu untuk suatu masa depan yang lebih baik yang diberikan oleh Tuhan kita kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, mungkin kita beranggapan atau dunia ini menganggap kita adalah rugi mengikut Tuhan Yesus. Padahal mereka tidak tahu atau dunia ini tidak tahu bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Kita hanyalah seperti dikatakan di dalam Kidung Jemaat nyanyian kita. Kita ini musafir. Kita ini hanya menumpang, hanya sementara di dunia ini. Dengan umur yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang, kepada setiap manusia di dunia ini untuk menuju kefanaan. Dan itulah yang kita harapkan, kefanaan ataupun kehidupan yang kekal di sorga itu. Inilah yang paling berharga menurut firman Tuhan yang harus kita kejar. Memikirkan bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan yang kekal, agar kita dikaruniakan mahkota kehidupan. Saudara-saudara, berbagai halangan ataupun berbagai godaan tadi sudah kita lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan itu harus kita hindarkan, harus kita singkirkan. Bagaimana mungkin kita menoleh ke belakang lagi, menoleh setiap yang indah mungkin, menoleh setiap kekurangan mungkin. Ketika kita belum mengikut Yesus, kita adalah orang-orang yang berharga ataupun memiliki jabatan yang tinggi. Bisa kita lihat kisah para rasul bagaimana Cornelius. Dia adalah orang Romawi, tetapi dia merelakan dirinya untuk membantu orang-orang Yahudi. Dengan pangkatnya yang tinggi, dia tidak peduli, tetapi dia mengikut Tuhan. Dia berdoa, maka malaikat Tuhan datang kepada dia, dan dia beroleh karunia, yaitu memperoleh keselamatan dengan datangnya Rasul Petrus kepada keluarga itu. Ikutlah Tuhan, tataplah masa depan yang lebih baik mengikut Tuhan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan menyertai kita sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru di dalam melakukan segala kegiatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, sebab Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Untuk mengikut Engkau, biarlah kami melupakan ataupun meninggalkan segala yang lalu, yang kurang, yang baik semuanya Tuhan. Biarlah itu kami pakai untuk modal kami di dalam mengejar yang baik yang Kau sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Biarlah Tuhan kami terhindar segala godaan yang membuat kami menjadi tidak fokus dengan tujuan kami untuk mengikut Engkau. Juga setiap jemaat-Mu pada saat ini di dalam pergumulan mereka, pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan di dalam pendidikan, dan pergumulan-pergumulan lainnya yang bisa membuat mereka
tidak fokus untuk mengikut Engkau dengan sepenuh hatinya. Tuhan, tolonglah mereka. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.